Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zelmia Febi Maharani Putri dengan NIM 18080040, Prodi D3 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek lapangan industri saya yang saya lakukan di PT Semen Padang. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu keserasian kerja antara alat muat ekskavator Caterpillar 6030BH dengan alat angkut dump truck Caterpillar 77D pada kegiatan penambangan limestone dari area 1515 ke Crusher 6 dan Moser 1 di PT Semen Padang. Di sini saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya yaitu Bapak Jukepsa Andas, SSI MT. Baiklah, selanjutnya biodata diri bisa teman-teman lihat di sini. Biodata diri saya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut. Yang pertama yang saya bahas yaitu tentang latar belakang dari praktek lapangan industri ini. Jadi praktek lapangan industri ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa program studi D3 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang untuk menyelesaikan program studi. Nah, kegiatan praktek lapangan ini dilaksanakan di perusahaan-perusahaan pertambangan, bisa di labor-labor dinas pertambangan dan energi, serta di konsultan yang bergerak di industri pertambangan. Nah, di sini saya mengambil di perusahaan pertambangan yaitu di PT Semen Padang. Selanjutnya yaitu tujuan dari praktek lapangan industri ini. Yang pertama yaitu agar kita mampu mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang kita dapatkan di bangku perkuliahan dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang ada di lapangan. Serta PLI ini memiliki tujuan itu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar ahli madya Teknik Pertambangan pada Prodi D3 jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, selanjutnya manfaat dari kegiatan praktek lapangan industri ini yaitu untuk mengukur seberapa besar pemahaman mahasiswa atau penulis tentang ilmu pengetahuan yang diperoleh selama bangku kuliah dengan tuntutan dan kebutuhan dunia industri pada saat sekarang ini. Dan ini juga bermanfaat untuk mempersiapkan diri kita sebagai mahasiswa sebelum terlibat langsung dalam dunia industri pertambangan. Nah, pada kegiatan praktek lapangan industri ini, saya pergi dengan teman rekan saya, yaitu Rifa Esa Syafira. Nah, selanjutnya di sini saya akan sedikit mendeskripsikan PT Semen Padang. Bisa teman-teman lihat di sini, yaitu ada peta lokasi PT Semen Padang. PT Semen Padang ini berdiri pada tahun 1910 dan mulai memproduksi semen itu pada tahun 1913. Nah, kegiatan penambangan yang ditetapkan adalah sistem penambangan tambang terbuka. PT Semen Padang ini berlokasi di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, secara geografis, lokasi PT Semen Padang ini berada di koordinat 1 derajat 6 menit 30 detik lintang selatan dan 100 derajat 60 menit 30 detik bujur timur sampai 100 derajat 15 menit 30 detik bujur timur. Nah, selanjutnya yaitu perizinan dari PT Semen Padang ini. PT Semen Padang memiliki 4 IUPOP dan teman-teman bisa melihat pada slide ini. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada terdapat struktur organisasi dari Departemen Tambang. Bisa teman-teman lihat strukturnya pada slide ini. Baiklah, kita lanjut yaitu dari tabel perencanaan PLI. Sebelum melakukan praktek lapangan industri ini, saya memiliki perencanaan dari praktek lapangan industri ini, yaitu
ada 4 kegiatan: orientasi lapangan, pengamatan lapangan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Di mana orientasi lapangan itu kita lakukan pada minggu pertama sampai minggu kedua, dan pengamatan lapangan itu kita lakukan dari minggu pertama sampai minggu keenam, dan pengumpulan data itu kita memulainya dari minggu ketiga sampai minggu keenam, dan di minggu kelima dan minggu keenam itu kita memulai penyusunan laporan praktek lapangan industri ini. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menceritakan sedikit tahap penambangan limestone di PT Semen Padang ini. Yang pertama yang dilakukan yaitu line clearing. Setelah line clearing itu ada drilling, yaitu pemboran. Setelah dilakukannya pemboran itu akan dilakukannya blasting. Dan setelah blasting akan ada kegiatan loading hauling. Setelah itu akan ditransfer ke crusher. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan alat untuk pengambilan data yang saya lakukan di lapangan, yaitu alat angkut dan alat muat. Di mana alat angkutnya itu dump truck Caterpillar 77D dan ekskavator Caterpillar 6030 BH. Bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah alat-alat yang saya amati. Dan untuk crushernya di Semen Padang punya 6 crusher, bisa teman-teman lihat di sini. Dan pada laporan ini saya mengamati crusher 6 dan monster 1. Nah, di sini selama kegiatan pengamatan saya di lapangan itu, saya menemukan beberapa temuan menarik. Ada 3 temuan menarik yang saya temukan di lapangan. Yang pertama yaitu tidak serasinya kerja alat gali muat dan alat angkut karena kurangnya alat angkut yang mengakibatkan waktu tunggu bagi alat muat, di mana alat angkut yang melayani alat muat ada 3 unit. Selanjutnya yaitu saya melihat ada beberapa tumpukan boulder di sekitar area Monster 1 karena ukuran batuan yang terlalu besar sehingga tidak bisa ditemukan pada Monster 1. Dan selanjutnya yaitu temuan menarik selanjutnya, lamanya waktu tunggu alat angkut untuk melakukan dumping pada crusher 6 yang sedang mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan fungsi crusher tidak maksimal atau sempurna. Dan ini juga berakibat waktu tunggu untuk alat gali muat. Nah, dari teman menarik tadi saya memilih judul yaitu keserasian kerja antara alat gali muat dan alat gali angkut. Kenapa saya memilih judul itu atau latar belakang saya memilih topik itu adalah melihat kondisi yang sering saya temui di lapangan, yaitu sering terjadinya ketidakserasian antara alat muat ekskavator dengan alat angkut dump truck pada aktivitas pengupasan limestone. Hal ini disebabkan ekskavator yang bekerja hanya 1 unit, sedangkan dump truck yang melayani ekskavator berjumlah 3 unit, sehingga banyak terjadinya lost time. Nah, untuk mencari keserasian tadi, menentukan apakah sudah serasi atau belum, di sini kita akan mencari mass factor atau keserasian kerja alat berat. Sebelumnya, mass factor itu adalah keserasian antara alat muat yang bekerja sama dengan alat angkut yang diharapkan adalah efisiensi 100%. Hal ini berarti alat muat maupun alat angkut tidak pernah ada waktu tunggu. Nah, untuk mencari mass factor ini ada rumusnya, yaitu bisa teman-teman lihat di slide ini, yaitu MF sama dengan N dikali NA dikali CM dibagi dengan NM dikali CMT. Di mana keterangannya bisa teman-teman lihat pada slide ini. Selanjutnya setelah kita menganalisa mass factor tadi dan
Jika hasil mass vectornya itu kecil dari 1, berarti faktor kerja alat muat lebih kecil dari 100% dan faktor kerja alat angkut 100%. Atau dengan kata lain, kemampuan dari alat angkut ini lebih besar pada kemampuan alat muat, sehingga akan terjadi waktu tunggu bagi alat muat. Jikalau mass vector yang kita dapatkan sama dengan 1, berarti alat muat tersebut sudah serasi atau sinkron. Artinya kedua-duanya akan sama sibuknya atau tidak perlu ada yang menunggu. Nah, jika kita mendapatkan nilai mass vektornya itu besar dari 1, berarti faktor kerja alat muat 100% dan faktor kerja alat angkut kurang dari 100%. Atau kemampuan alat muat lebih besar dari kemampuan alat angkut, yang mengakibatkan waktu tunggu pada alat angkut itu besar. Nah, eh, untuk menentukan agar terjadi keserasian alat tersebut, kita dapat menghitungnya dengan persamaan berikut ini. Bisa teman-teman lihat pada slide, dan ini keterangannya. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Untuk mencari max vector tadi, kita harus membutuhkan beberapa data, dan data-data yang saya ambil di lapangan, yang saya cari di lapangan, yaitu yang pertama waktu edar atau cycle time. Nah, sebelum itu cycle time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit produksi mulai dari awal proses hingga proses yang paling akhir. Nah, di sini kita membutuhkan 2 waktu edar, yaitu waktu edar pada kegiatan pemuatan atau loading. Nah, pada kegiatan loading ini terdapat 4 kegiatan, yaitu waktu muat, swing isi, dumping, dan swing kosong. Sehingga waktu edar atau cycle time dari kegiatan pemuatan itu adalah penjumlahan dari 4 waktu tersebut. Bisa teman-teman lihat dari rumus di bawah ini dan keterangannya. Nah, di lapangan saya menggunakan eksavator Caterpillar 6030 BH. Saya mengamati langsung di lapangan dan saya mendapatkan rata-rata cycle time dari alat muat yaitu 26,77 detik. Selanjutnya cycle time dari kegiatan pengangkutan. Pada kegiatan pengangkutan ini, kegiatan alat angkut dibagi menjadi 6 kegiatan, yaitu manuver loading, hauling isi, manuver dumping, dan hauling kosong. Maka cycle time dari pengangkutan tadi yaitu penjumlahan dari 6 waktu tersebut. Bisa teman-teman lihat pada rumus yang di bawah ini. Baiklah, kita lanjut. Nah, pada alat angkut ini saya menggunakan dump truck Caterpillar 77D. Saya mengikuti kegiatannya dengan ikut menumpangi dump truck itu. Saya mendapatkan rata-rata cycle time dari alat angkut yaitu 612,14 detik. Selanjutnya, setelah kita mencari cycle time tadi, kita mencari efisiensi kerjanya. Di mana rumus efisiensi kerja di sini yaitu waktu kerja efektif dibagi waktu kerja yang tersedia dikali 100%. Di mana waktu kerja efektif yang saya dapatkan yaitu 11,6 jam dan waktu yang tersedia untuk penambangannya itu 19,5 jam. Dan penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di slide ini. Saya mendapatkan efisiensi kerjanya yaitu 59%. Nah, selanjutnya kita akan mencari produktivitas alat. Yang pertama, saya akan mencari produktivitas alat muat.
Di sini ada rumus dari produktivitas alat muat, bisa teman-teman lihat. Rumusnya yaitu Q sama dengan QL kali BJ kali 3600 dikali E per CM. Di mana Q itu adalah produktivitas ekskavator per jamnya, BJ itu densitas dari materialnya, E itu adalah efisiensi kerja yang telah kita cari tadi, CM itu waktu siklus atau cycle time dari alat muat, dan QL adalah kapasitas bucket yang tercantum dalam spesifikasi alatnya. Nah, di penyelesaian ini bisa teman-teman lihat kapasitas bucket yang saya temukan di spesifikasi alat yaitu 15 meter kubik, dan densitas materialnya itu adalah 1,65 ton per meter kubik, dan efisiensi yang telah kita cari tadi yaitu 0,59 atau 59% dibagi dengan cycle time dari alat muat, yaitu rata-ratanya tadi adalah 26,77 detik. Dan inilah hasil yang didapatkan untuk produktivitas alat muat per jamnya, yaitu 1963,73 ton per jamnya. Selanjutnya yaitu produktivitas alat angkut. Di sini kita menggunakan rumus yang sama, yang membedakan hanya di cycle time-nya. Di sini kita akan membagi dengan cycle time dari alat angkut sendiri. Bisa teman-teman lihat pada penyelesaian ini, hasil produktivitas alat angkut per jamnya yaitu 343,51 ton per jam. Selanjutnya kita akan mencari mix faktornya. Sesuai dengan rumus tadi, bisa teman-teman lihat di sini, MF sama dengan N. N itu adalah jumlah bucket yang diisikan kepada dump truck, dan selama di lapangan saya mengamati untuk memenuhi satu dump truck itu, maka pengisian bucketnya itu ada 4 kali. Di sini ditulis 4 dikali dengan banyak unit dump truck, yaitu 3 unit, dikali cycle time dari alat gali muat ekskavator, dibagi dengan banyaknya alat gali muat yaitu 1 unit, dikali dengan cycle time dari alat angkut, maka didapat mass faktornya yaitu 0,52. Gimana artinya mass faktornya itu kecil dari 1? Di sini menunjukkan artinya alat gali muat bekerja kurang dari 100%, sedangkan alat angkut bekerja 100%, sehingga terdapat waktu tunggu untuk alat muat. Nah, dari hasil mass faktor tadi, kita membutuhkan tambahan beberapa dump truck. Nah, jadi untuk mengetahui berapa jumlah unit dump truck yang dibutuhkan untuk melayani ekskavator tadi agar terjadi keserasian alat gali muat dan alat gali angkut dalam pemuatan produksi dapat dicari dengan rumus berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Dan di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 5,72 atau dibulatkan menjadi 6 unit. Jadi dari perhitungan ini kita mengetahui untuk melayani satu ekskavator maka sebaiknya menggunakan 6 unit dump truck agar bisa mencapai keserasian kerja antara alat tersebut. Nah, untuk menguji apakah jika menggunakan 6 unit dump truck tadi bisa mendapat keserasian, maka kita cari menggunakan kita buktikan dengan rumus berikut. Rumus mass faktor berikut, yang tadi di sini kita menggunakan 3 unit, kita ganti menjadi 6 unit. Setelah dicari penyelesaiannya, didapatkan mass faktornya itu 1. Baiklah, dari hasil di atas tadi, kita mendapatkan mass faktornya yaitu 1.
dapatlah kita simpulkan bahwa saat mass vector itu kecil dari 1, maka akan banyak waktu tunggu bagi alat muat, dan setelah mass vectornya itu sama dengan 1, dengan ditambahnya unit dump truck sebanyak 3 unit, barulah alat muat dan alat angkut bekerja 100%. Baiklah, dari hasil di atas, maka saya dapat menarik kesimpulan. Di sini saya terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu nilai max vector atau faktor keserasiannya sebesar 0,52, yang berarti selama kegiatan loading dan hauling memiliki kondisi kemampuan alat angkut lebih besar dari alat muat dan memiliki waktu tunggu. Kesimpulan yang kedua yaitu produktivitas yang dicapai alat gali muat ekskavator Caterpillar 6030 BH yaitu sebesar 1963,73 ton per jamnya, dan alat angkut dump truck Caterpillar 777D yaitu sebesar 343,41 ton per jamnya. Dan yang ketiga, produktivitas yang dicapai alat gali muat, produktivitas yang dicapai alat angkut target produksi per hari PT Semen Padang yaitu 35.000 ton per hari. Jadi, kebutuhan peralatan untuk mencapai target produksi yaitu berdasarkan MF dan produktivitas yang dicapai alat angkut dump truck dibutuhkan sebanyak 6 dump truck untuk mencapai target produksi. Dan selanjutnya yaitu saran. Yang pertama adalah agar max vectornya itu sama dengan 1, maka untuk melayani 1 unit ekskavator Caterpillar 6030 BH dibutuhkan alat angkut dump truck Caterpillar 77D sebanyak 6 unit. Karena pada PT Semen Padang itu dump truck Caterpillar hanya tersedia 4, sebaiknya untuk mencapai target produksi PT Semen Padang bisa menambah dump truck Caterpillar sebanyak 2 unit lagi. Yang kedua yaitu sarannya kerja alat angkut dan alat muat harus lebih dimaksimalkan lagi agar target produksi bisa tercapai untuk bulan-bulan berikutnya. Dan yang ketiga itu untuk raster 6 maupun raster 1 yang sering terjadi kerusakan atau tidak berjalan, maka perlu diperhatikan dan perhatian dan pengecekan sebelum jam operasi oleh mekanik supaya tidak mengganggu aktivitas dumping yang mana sering terjadi waktu tunggu untuk dumping di cluster 6 maupun cluster 1, dan itu juga mengakibatkan waktu tunggu untuk alat muat. Baiklah, itulah hasil presentasi saya, laporan praktek lapangan industri. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung, keluarga, teman, dan terkhususnya dosen pembimbing saya, Bapak Jukepsa Andas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.